Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing oke, pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jadi tahun ini kita harus melakukan langkah-langkah yang memadat ya, yang lebih berorientasi kepada jongko apa yang akan kita alami, faltandur nafsu ma qaddamat lighad. Katakanlah perspektifnya itu kita menyiapkan segala sesuatu sampai masuk nanti 2024 2025. Perspektif waktunya seperti itu jongkonya. Jadi selama 10 tahun ini kita mulai tahun ini kita betul-betul melakukan penajaman segala macam masalah yang selama ini najis di dalam zaman yang kita alami. Untuk itu Ma'iyah melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam dan keluar. Maka di dalam inti Ma'iyah sendiri ada struktur zat, sifat, isim, jisim atau jasad dan seterusnya. Itu nanti pelan-pelan bisa Anda pelajari. Tapi intinya seperti yang sudah disebut oleh teman-teman RMS maupun Pak Haryanto, ini Ma'iyah itu sedang menyiapkan kader-kader untuk menjalani satu zaman yang sama sekali baru. Dan Anda sejak sekarang sudah mulai wudhu, sudah mulai sholat, sudah mulai sholat pikiran, sholat hati Anda sudah mulai. Dan Anda, itu juga akan menyangkut karir Anda bersama. Tergantung kesiapanmu saiki. Kita akan mengalami satu zaman yang kita mulai hari ini harus kita siapkan. Nah sekarang secara tidak sengaja muncul sebenarnya lingkaran-lingkaran dan bentuk-bentuk Ma'iyah yang bermacam-macam. Jadi Ma'iyah bukan hanya mau copat syafaat, kenduri cinta, gampang syafaat, tapi ada berbagai macam formula, ada berbagai macam ekspresi, ada berbagai macam nuansa, bahkan ada berbagai macam gelombang atau frekuensi yang sebenarnya sudah menyebar sangat luas. Ada yang berbentuk, ada yang tidak. Misalnya sekarang Mas Islamianto dengan Cahyo Sumebar itu kan juga tadi belum tersebut, ini tadi disebutkan di sekitar sini. Kita belum menyebut lembah mana, kita belum menyebut skala Selampung dan kemarin meluas ke Lampung Tengah, kemudian kita belum menyebut Pemalang, Cirebon. Cirebon juga akan sangat penting karena di Cirebonlah dulu disiapkan oleh para wali. Jadi kalau Demak itu disiapkan untuk TNI-nya gitu, kalau Cirebon itu disiapkan untuk spiritualitasnya aslinya, maka mereka di daerah perbatasan antara Kasepuan dengan Kanoman dan iku jane ono kabeh bahan-bahan ning ora sah saiki. Intinya sekarang begini, akan ada pengumuman dari Mas Helmi untuk mencari relawan. Saya kasih contoh saja, Cak Yus yang akan memimpin diskusi ini adalah orang yang mengalami, mengawal dan ikut mendirikan. Kalau
saya yang namanya gerakan sholawat itu adalah 2 hari setelah Soeharto turun. Nah itu yang mencetuskan Cak Dil sama Cak Yus yang menjalankan kita sholawatan kemana-mana. Ketika tidak ada orang berani sholawatan, ketika tidak ada orang bangga terhadap sholawatan, mereka malu kepada sholawat. Pasca Tombowati ya. Jadi setelah local wisdom kita nasionalisasikan, kemudian sholawat kita sebarkan kemana-mana. Sebagaimana Anda tidak pernah mempelajari bahwa sekarang jilbab ini bisa dikatakan 50-50 atau mungkin sudah lebih banyak orang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Sekarang ini lebih banyak ya, 60%, mungkin 70%. Harap Anda tahu ketika kita bikin lautan jilbab itu yang berjilbab tidak ada 0,01%. Kita bikin lautan jilbab, pokoknya nekat, ono segoro jilbab istilah menaik. Dan saya keliling kemana-mana dengan Cak Yus untuk melawan perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan, apapun saja yang melarang jilbab. Itu sampai ke Sulawesi, saya kemana-mana, kita ke pengadilan dan seterusnya. Dan saya kemudian pada saat itu menulis teks drama Lautan Jilbab. Nek ngomong lautan, jadi kalau tahun 80-an awal tuh ya lucu kok, lautan mau si jiluru angel loh. Tapi gini wani ngomong lautan, jadi ki aku ya ora nekat ora piye, jane mbuh pokoknya judulnya ngono kuwi gitu. Dan Allah mengabulkan, jilbab itu sekarang menjadi lautan. Ora ketang di tengah lautan ki ana uwuh-uwuh, ana mudorot-mudorot. Le gonceng ya iso bolongi geger ya toh. Ya melidit, ya kene jilbaban kene ora ya toh. Wah, jan padahal sing menarik kuwi sing kudune dijilbabi kuwi, nek sirahe kan dapet yang menarik gitu kan. Ya serapopo itu sifat kebudayaan yang diciptakan Allah memang begitu. Tidak semua harus mutiara, ada batu, ada uwuh, ada macam-macam gitu ya. Anda harus mempelajari secara komprehensif, maka udkhulu fisilmi kafah. Dan kafah itu belum didisertasikan oleh siapapun saja. Kafah itu sebenarnya satu komprehensi. Kalau komprehensi, keutuhan yang komprehensif. Komprehensif berarti ada multidimensi, ada multifenomena ya, yang bisa kita rangkum menjadi sebuah entitas. Sebagaimana alhamdulillah Ma'iyah ini apa saja masukin ke sini akan kita jadikan manfaat, akan jadikan kemaslahatan. Kan sudah terbukti seperti itu sampai ini tadi. Oke. Nah, Cak Yus ini kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden ora patean gitu ya. Nah, ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Untuk itu Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman tentang terutama siapa Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya kurban Trisakti saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoknya nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo ojo ngarani aku NU. Meng mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ono kuwi wis ana tahlilan. Ya Pak Muzamil tolong diingat itu.
soal diingetin gitu loh. Tahlilan ku lak ming la ilaha illallah, cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah, kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang, karena Hamid Jabari Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok nggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu ndak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih la ilaha illallah ini ditelepon kok ora teko. Piye mosok aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing akeh pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jadi sudah tidak ada jane mung ora wudu tok kuwi wis najis mugolado, wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi pisan kuwi. Aslinya gitu ya teman sekalian. Nah, Cak Yus sebelum memulai tolong mendasari Mas Helmi akan mengumumkan sesuatu. Saya minta Mas Helmi bersama Cak Yus ke sana biar Cak Yus menceritakan sedikit beberapa hal yang mungkin terpenting, karena Cak Yus ini sudah lama tidak aktif di Ma'iyah, meskipun aktif hanya di Jombang gitu ya, tapi dia tidak sampai pernah ke sini. Tapi kalau Anda ngomong gerakan sholawat, pendirian Ma'iyah, Tombo Hati, Kiai Kanjeng kemana-mana, kalau sekarang Zaki yang ngurusi, dulu di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal, bahwa ada seorang tokoh di Turki namanya Said Nursi. Said itu kemudian disebut Badiuzzzaman kalau nggak salah ya, yang mengharumkan bangsa waktu di sana. Itu punya artikel kira-kira sekitar 33.000. Tetapi jejaknya hampir sulit dicari, karena tidak banyak yang menulis tentang beliau. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman Progres ini menulis yang nanti akan diumumkan, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Kenapa? Karena seperti contoh Said Nursi di Turki itu sangat sulit dicari datanya, meskipun ada tapi tidak banyak. Padahal dia tokoh hebat dan luar biasa, gerakannya luar biasa, ditahan sampai bertahun-tahun juga terus menulis, tetapi karena tidak ada tim waktu itu ya yang bisa membantu menuliskan sejarah perjuangannya, sehingga yang terjadi adalah kehilangan sejarah. Padahal setiap tokoh itu berjasa pada zamannya, dan zaman itu akan melahirkan, seperti kita tadi bahas dengan Mas Umbu ya, tentang Mas Umbu. Maka sebelum saya melanjutkan, Mas Helmi akan mengumumkan, saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana membawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah
air putih aqua dan karpet gulungan, sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara. Toh tidak selawatan. Jadi tentara banyak di mana-mana, nggak ada mobil sedikit sekali di Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cipinang dari Cipinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana, kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Jaktil waktu itu kemudian mendirikan Hamas, namanya Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung, yang waktu itu orang sudah bicara aja di TV. Tapi puncaknya sebenarnya tidak, awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading, ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih gak mikir negara, ayo keliling aja selawatan. Jaktil yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, di Perak, di Priok, di Jakarta, keliling di kampung-kampung semua, menemani rakyat kecil, dialog kecil, 100 orang, 200 orang. Kemudian berkembang, beberapa bulan kemudian kami membawa mini Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya, Pak Joko, Pak Nov, mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Novi, Pak Bobit sama saya tahu, Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo 5 orang, hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang kok gak tim? Ya nggak kuat katanya gue wong 5, wong akeh. Ya 5 itu iso nih. Udah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini, untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung ke kampung. Jangan mikir honor waktu itu. Iso budalan Jakarta lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan, Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan mini Kiai Kanjeng, belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang Anda mengatakan tadi, karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis, sudah mementingkan hal menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis, kalau nggak menguntungkan ya ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi makan, ya makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari rumah itu, kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan kotak itu tahun 98 99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading, kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Yang dilakukan yang lain adalah kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang gak jelas ini dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah di DPR RI, adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ. Pak Harto akan mensumpah husnul khotimah itu, dan itu Cak Nun, maaf ya Muzamil, sudah diizin, sudah diomongin Cak Nun oleh Gus Dur, sudah disetujui Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak, iku lak guyonane MH iku, aku gak tahu setuju niku.
Ya misalnya betul itu, saya saksi betul bahwa Cak Nun sudah sama Gus Dur sepakat, tapi begitu pelaksanaan Gus Dur nggak ngakui kalau sama Cak Nun hari itu di masjid DPR itu. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sempat puncaknya reformasi malam-malam, Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar, kami ngantar di rumah Fajar malam-malam, tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat mengumumkan di TV macam-macam. Itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Maka pengumumannya Mas Helmi hari ini adalah sangat penting untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Mas Helmi akan mengumumkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apa dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita semua tidak ada, anak cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya di dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengumumkan Mas Helmi. Baik Cak Is, terima kasih. Segera saja saya bacakan pengumuman ini, mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Ma'iyah, sudah cukup lama kita berguru kepada Mbah Nun. Berbagai aspek dan dimensi perjuangan Mbah Nun telah kita pelajari dan pahami bersama. Nilai-nilai Ma'iyah yang kita peroleh bisa dipahami 2 hingga 3 kali lipat maknanya kalau para pembelajar mengetahui sumber dan sejarahnya, dan bahwa nilai-nilai itu sebagai uswatun hasanah letaknya ada di balik sejarah sumbernya. Maka sudah saatnya kita menyusunnya menjadi tulisan-tulisan yang dapat dijadikan sebagai buku, sehingga buku-buku ini berharga sebagai dokumentasi pembelajaran kita bersama dan untuk keperluan anak cucu serta generasi mendatang. Oleh karena itu, Progres mengajak teman-teman yang memiliki concern riset dan penulisan untuk terlibat dalam program ini. Sekurang-kurangnya 10 bidang berikut ini merupakan beberapa dimensi laku dan perjuangan Mbah Nun yang dapat teman-teman pilih sebagai fokus riset dan penulisan. Yang pertama, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang politik. Kedua, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kesusastraan. Ketiga, keterlibatan Mbah Nun dalam menemani umat. Keempat, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kebudayaan masyarakat. Kelima, keterlibatan Mbah Nun dalam dunia kesenian. 6, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang pemikiran keislaman. 7, keterlibatan Mbah Nun dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. 8, keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kemandirian tafsir dan ijtihad. 9, keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kesadaran akan martabat dan keutuhan manusia. 10, keterlibatan Mbah Nun dalam persoalan kepemimpinan umat dan masyarakat. 10 bidang ini masih bisa kita tambah dengan bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mungkin teman-teman temui di dalam proses pembelajaran selama ini. Silakan teman-teman dapat segera menghubungi saya di 085 868 717 831. Saya ulangi, 085 868 717 831. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 17 Maret 2015.
Mekaten. Ada yang bertanya? Enggak. Baik, jadi penegasan dari Mas Helmi dari Progres adalah nanti kita bagi lembarannya. Ini sekali lagi untuk seperti kita katakan tadi, untuk oke, boleh silakan dibagi aja, Mas. Pada malam hari ini saya semakin paham gitu, kenapa sampai dengan hari ini kondisi kehidupan berbangsa kita tidak karu-karuan. Meskipun di TV, di koran, dan sering kita saksikan begal-begal di Jakarta, kemudian di Jogja juga beberapa hari ini ada begal. Pada malam hari ini saya menyaksikan bahwa begal yang sesungguhnya, begal yang terbesar gitu ya. Kejahatan yang terbesar adalah pembegalan sejarah gitu. Hak kebahagiaan anak cucu, hak kita semua untuk menikmati bangsa ini dibegal. Dan saya pikir makna jihad yang sesungguhnya yang merebut barang yang dibegal itu. Meskipun yang dibegal ikhlas, bukan berarti kemudian tidak wajib bagi orang yang menyaksikan pembegalan itu untuk merebut barang yang dibegal dan mengembalikan kepada yang berhak. Kalau kita lihat satu tahapan dalam tarikh perjalanan Rasulullah, ketika Rasulullah di Mekah itu dihina, ketika Rasulullah itu di Mekah dianiaya, ketika Rasulullah itu di Mekah tidak memungkinkan untuk berkembang nilainya, maka Rasulullah hijrah ke ke Madinah. Dan selama di Madinah itu Rasulullah tidak berniat untuk menetap di sana. Tapi Rasulullah di sana membangun peradaban, membangun perangkat-perangkat, membangun sistem, membangun piranti-piranti yang ujungnya sejarah mencatat Fathul Makkah. Meskipun pada saat itu bukan Rasulullah berniat untuk menyerbu, menyerang, merebut atau mengembalikan hak, enggak. Tapi Rasulullah, kehendak sejarah, Rasulullah bersama-sama dengan jamaah hajinya, dan itu yang kemudian menggetarkan hati musuh-musuh Rasulullah, dan peristiwa Fathul Makkah itu terjadi. Nah, ketika kondisi bangsa kita sudah tidak memungkinkan nilai-nilai kebenaran itu berkembang, kebajikan, rahmatan lil alamin itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka hijrah kita ya ke Ma'iyah ini. Tapi Ma'iyah bukan untuk selamanya. Ada satu tahapan lagi, yaitu Fathul Makkah. Fathul Makkah itu kapan? Dan sering kita bertanya, apa kita sudah siap dengan itu, apa kita sudah mampu dengan itu. Ya seperti yang disampaikan Mas Umbu Wulang tadi, ketika engkau takut dengan petir dan guntur, maka sungguhnya engkau adalah pengkhianat kebenaran. Terus piye? Saya pikir itu, dan apa yang kita lakukan saat ini gitu, dan pada hari-hari berikutnya di Mocoba Syafaat, di Bambang Wetan, di Gunduri Cinta, dan di semua simbol yang lain, tidak lain adalah dalam rangka satu upaya untuk menata kembali, menyempurnakan Madinah kita. Dan suatu saat apa yang kita yakini dengan Fathul Makkah itu benar-benar bisa mengembalikan hak, bukan hak siapa, tapi hak kita semua, hak anak cucu, hak tentang kebaikan. Seperti itu ya. Saya minta Mas Doni, saya bantuin dikit ya Yus. Kita anu aja, pembelajaran semester pertama Rahmatan lil Alamin itu pakai definisi padat aja. Saya urun. Kalau rahmatan lil alamin berarti bukan hanya rahmatan lil muslimin, jelas ya, bukan hanya rahmatan apalagi lil nahdiyin, lil muhammadiyin,
lil ma'in. Rahmatan lil alamin itu bahkan tidak hanya rahmatan linnas, tapi juga rahmatan untuk semua makhluk Allah, dari malaikat termasuk setan. Biarkan setan bertugas sebagaimana ditugasi Tuhan, itu rahmat untuk dia, karena dia nanti dapat pahalanya sendiri gitu. Mbuh pahalanya berupa neraka, nek siksaanmu berupa surga, moga-moga kan itu. Jadi nek rahmatan lil alamin berarti bukan rahmatan hanya lil muslimin, kan begitu. Jadi tidak terus orang Islam tuh hanya boleh bantuin orang miskin Islam. Orang nek ono wong tibosko motor takoni sik muslim ora. Golkar apa PDIP? Kue pro Mega apa pro Puan? Bahkan rahmat untuk pohon, rahmat untuk sungai. Dari rahmatin alamin itu seluruh ilmu di kampus Anda terangkum. Satu ya. Nah sekarang kita pakai logika mana? Nanti Sabrang mungkin bisa ikut membenahi logika, karena dia kan ahlul mantik. Gitu. Minal muslimin wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat ya. Maksudnya gini, nek gula kuwi ya legi. Nek kalau api itu ya panas, membakar. Kalau tidak, kalau dia tidak membakar bukan api. Kalau tidak manis dia tidak, kalau tidak manis dia bukan gula. Tapi kan tidak semua yang manis itu gula. Jadi mungkin nggak rahmatan lil alamin ini muncul dari yang bukan muslimun. Itu tanto ndak apal ayat tak wurui rong kalimatnya angel banget. Tapi dia rahmatan lil alamin produknya terus menerus. Sementara Anda tahu sekarang keadaan dunia sekarang ini, Anda menjadi orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah saja dimarahi kok. Padahal mayoritas ahlu sunnah wal jamaah ngerti nggak ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Kalau pakai logika padat, lah Rasulullah dewe itu ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah ya rasuni, rasi, aramawati, NU, apa meneh ma'iyah. Masuk Rasulullah ketua ma'iyah lah ya ora. Apalagi alhamdulillah ma'iyah itu saking inginnya menerapkan rahmatan lil alamin, dia tidak mengadakan dirinya. Ma'iyah itu ndak ada yang ndak apa-apa lah, ngono prinsip kita. Ora kowe ora melu ma'iyah ora apa-apa, kowe ora nyebut ma'iyah ya ora apa-apa. Ning kowe rugi ngono tok. Gitu. Nah, itu logikanya dasarnya cuma seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita ukur itu. Siapapun Anda harus menjadi rahmatan lil alamin, produk kehidupan Anda ya, akhlak Anda, keputusan Anda, lingkungan Anda. Nah, ma'iyah ini alhamdulillah mencoba menjadi produser rahmatan lil alamin, maka tidak dipikir iki sing teko sapa, cah ngendi, wis adus apa durung, katoke kredit pora, itu setelah dipikir, pokoknya rahmatan lil alamin. Bisanya cuma seperti itu. Nah itu rumus dasarnya, saya kira hanya seperti itu. Tinggal Anda pakai parameter ini untuk melihat, loh kok sing iki dipateni, kok sing kae dipateni, kok siki diusir, kok iki diobong omahe, kok pesantrene di obrak-abrik gitu loh. Jadi sekarang orang Islam mengkafirkan orang Islam, tapi kalau orang Kristen malah beres. Jadi saiki ISIS itu tidak akan bunuh orang yang bukan orang Islam. Jadi mulane ketok apike mlebu Buddha, Hindu apa malah aman. Jadi besok banding YouTube ana judul MH masuklah Buddha ngono wae. Nyenengke aku seneng nek difitnah ngono kuwi. Semakin saya difitnah kan semakin semakin orang salah paham. Ngono ya teman-teman sekalian ya. Jadi rahmatan lil alamin dasari gitu aja. Sepuisinya Pak Mustafa tadi memberi contoh kasus toh. Memberi contoh kasus rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu tidak hanya orang sholat, tidak hanya orang puasa, tapi produk dari latihan puasa hidupmu, sholat sebagai training mentalmu, memproduk apa di dalam keterlibatan sosialmu.
Makanya letaknya agama itu di dapur, tidak di warungnya. Nek warungnya iki sing urusane pembeli itu ya ming sehat pora, bersih pora, enak pora. Perkara kuwi produsere kuwi NU Muhammadiyah kuwi lak kompore. Ben wae ana kompor merek LDII, ana sutil merek MTA. Wis ben wae rasa ngerti kuwi, sing penting panganane sehat, kan begitu. Kalau kemarin di Lampung saya memberi contoh lain, agama itu istri, gitu. Salah satu metafornya, istri itu tidak usah dipertandingkan. Kamu tidak usah dialog antar istri, dialog mendialogkan bojoku, nek bojoku ini, kue seminggu piro kue, rasa ngono kuwi. Dan kamu tidak usah mempertengkarkan dan mempertandingkan istrimu. Dia adalah bagian dari nyawamu dan itu aurat hidupmu. Cintailah dia dan tidak usah mempertandingkan dengan cinta orang lain. Kalau kamu berselera kepada wajah yang bulat, tidak usah menyalahkan tetanggamu yang seleranya wajahnya lonjong. Lah saiki lak do ngono kuwi, nek ora padha karo kowe yo dipateni. Allahu Akbar, dor ngono kae. Penak tenan kuwi. Allahu Akbar, dor, Allahu Akbar, pecahi. Ngono kae. Allahu Akbar itu kan, mohon maaf, Allahu Akbar itu kan peristiwa yang muncul dari mulut kita ketika pikiran dan hati kita berjumpa dengan kejadian atau fakta yang sangat mengagumkan sehingga kita menyebut betapa besarnya Allah, gitu kan. Ono cawe itu ayo banget Allahu Akbar, ngono kae. Iki mung ndelok imam Allahu Akbar, apane sing Allahu Akbar? Upamane lho. Ning yo ono lho sing ndelok imam yo Allahu Akbar iki, TKW Hongkong. Kalau subhanallah itu kita menjumpai sesuatu yang kotor sehingga kita harus mengingat kesucian Allah. Kalau alhamdulillah simpel lah, pokoknya bersyukur. Kalau astagfirullah ya gini kerasa salah, astagfirullah. Nek Allahu Akbar menurut saya karena kekaguman gitu loh. Nah saiki iki wis kabeh nganggo sini, wah antumin subhanallah, itu berarti yang wong kotor. Ya dah. Lah Mbak Fia yang Bandung ini ditakoni kejebak di sebuah pengajian, dikerubungi wong. Loh Mbak Fia sekarang tinggal di mana? Di Jogja. Subhanallah, di Jogja. Si Mbak Fia, loh Jogja karo subhanallah hubungannya apa? Jadi wong saya ini saking Islame iki cangkeme iki ngono iki. Ya Rob, ya apik kuwi apik ning mbok ana ketepatane nek peci ning kupluk ngono lho ya, aja peci ning pundak ya ora penak to ya. Gitu loh. Oke teman sekalian, sebuah nomor dari Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan habis ini kita sudah punya dasar pemahaman yang elementer. Setelah itu Ramadan lil Amin ini jane gampang. Ya teman-teman sekalian ya. Saiki ki Ramadan lil Amin nyun sewu Pak Haryanto, tolong dilihat di sejarah. Kapan Islam pernah Ramadanil Alamin dalam sejarahnya? Berapa persen dari sejarahnya? Setahu saya hanya di Madinah. Ba'da Fathul Makkah Rasulullah meninggal 3 minggu sudah enggak Ramadanil Alamin. Nah kita akan membangun Rahmatanil Alamin periode kedua Ba'da Madinah sebentar lagi. Ngono lho rek. Sudahlah. Ini umat Islam di seluruh Timur. Di seluruh Timur Tengah menyerahkan Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa yang sementara disebut bangsa Indonesia. Ya, mereka tidak mampu. Mereka bersatu di antara mereka pun tidak berani. Di sini andalan Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, mari mulai belajar siapa diri kita itu. Mari kita mencoba mempertanyakan setiap pemahaman kita mengenai
bangsa kita, Indonesia, segala macam. Kita pertanyakan kembali. Mari kita batalkan dulu, terus kita dandanin lagi. Anda harus kenal Nusantara itu apa. Anda harus kenal sejak kapan sih bangsa kita itu ada. Lebih tua mana kita dari Cina, lebih tua mana kita dari Yahudi, lebih tua mana kita dari Yunani kuno, lebih tua mana kita dari Cina kuno, lebih tua mana kita dari India. Kok tiba-tiba kita menjadi bangsa paling junior, sehingga kita pidato supaya negara, supaya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Asu ijik mundur lagi ya. Aku lah jane menuduh kowe iki sing ketinggalan le, ngono toh? Kok tiba-tiba ngomong gitu? Kita itu paling tua. Kita paling tua. Dan peradaban kita sudah sangat sempurna. Sebatas manusia, tapi sudah semua lengkap. Bill Gates 3 minggu di sini tilang-tilang neng hotel Bill Gates, gue bingung ngarep nerus ke piye musuh Apple. Di sini dia cari wacana. Perdana Menteri Israel dan timnya itu semua bukunya buku-buku mengenai Nusantara. Menteri-menteri di Perancis itu belajar mengenai Nusantara. Leiden buku-buku yang dicuri dari Indonesia akan dikembalikan ke Indonesia karena mereka tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Sudah dibaca khatam tapi kok tidak ketemu-ketemu. Anda harus belajar tahun 1498 sampai 1502. Di situ adalah proses di mana kita mencoba melawan dengan cara menyembunyikan sejumlah hal, dengan cara memberi kode-kode, password-password. Misalnya teman kita, saya nggak sebut namanya, dia, lu negara kertagamanya tina apa? Ke undang-undang negara kerto ya apa? Gomo ya apa? Itu jelas kitab penataan agama Islam. Wah, oke banget, tapi nak diceritakan kapan-kapan bawa sidik ya. Bawa sidik ya, neng pokoknya siap lo ya, siap lo ya. Tenan siap, adus kita saiki gue, ya. Sing keset-keset adus sih, mulai adus dan ini adus kan adus mulya saiki. Wah kok sergap adus gue, oh ini demi Nusantara ini sebentar lagi kan itu. Oke. Tidak dilahirkan Muhammad selain untuk menjadi rahmatan lil alamin di rahmatan lil alamin ngono ya ayatnya ya. Ya sing kiai kuwi sing ngomong. Aku gak nyanyi bapak gua. Ora arep ngomong bahasa Arab aku. Ini berpikir logika. Kalau Kanjeng Nabi diturunkan menjadi rahmatan lil alamin berarti ada yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi? Menurut saya itu adalah sebuah sistem, sebuah petunjuk, sebuah jalan, sistem di mana memungkinkan ketika sistem itu berjalan menjadikan orang-orang yang mengikuti sistem itu sebagai agen-agen rahmatan lil alamin, dan bonusnya sebagai orang itu entah bonusnya atau entah itu tujuan utamanya, tapi dengan sistem yang dijalankan itu selain dia selamat dan berguna rentang hidupnya, tapi juga selamat dan berguna rentang nyawanya. Apa meneh iki? Maksud saya rentang hidup adalah waktu dari lahir sampai mati, dan rentang nyawa adalah dari jadi nyawa, dari tingkat pertama awareness sampai nyawiji karo Gusti Allah. Ada banyak tingkatan di situ, tapi tingkat pertamanya adalah awareness, kesadaran, belum self awareness, belum kesadaran diri, tapi awareness, kesadaran dulu. Nah, sebuah sistem yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi ini yang sekarang kita pelajari setengah mati, apa namanya, kesulitannya karena banyak mazhab-mazhab, banyak ajaran-ajaran, banyak segala macam. Tapi ketika untuk mewujudkan sebuah sistem itu dan menjadikan orang-orang yang mengikuti sistemnya bisa mewujudkan rahmatan lil alamin dan otomatis menjadikan dia
aman di mata Tuhan, berarti kita harus punya metode untuk bagaimana menganalisa itu di tengah kerancuan informasi yang segini banyak. Mungkin bentuknya rahmatan lil alamin itu sendiri saya juga tidak begitu jelas bagaimana. Karena kalau rahmatan, kalau rahmat, kalau kasih sayang itu bentuknya kan bisa macam-macam. Yang membuat orang merasa dikasihi bentuknya macam-macam. Kalau yang masih SD bentuknya bisa bisa dijak neng museum, jak ke kebun binatang. Kalau yang gede-gede ya dikai duit bulanan. Terus yang belum punya istri kemudian punya istri, macam-macam bentuknya. Setiap manusia punya range-nya yang berbeda-beda untuk merasakan itu. Jadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta juga bentuknya bentuknya bermacam-macam. Rahmat untuk pohon pun kadang dia harus hancur dan berguna menjadi meja. Jadi tidak berarti selalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan juga. Wong hancur dia menjadi meja kok seorang pohon, tapi itu berguna dan tunai tugasnya pohon untuk bagian dari rahmatan lil alamin tersebut. Nah, ini menganalisa seperti ini tidak sederhana, tapi kita punya gandengan yang jelas, kita punya petunjuk yang jelas, yaitu Quran. Saya cuman menawarkan sebuah metode bagaimana kita bisa sekali jalan dua itu terpenuhi sebagai pelaku-pelaku dalam mewujudkan rahmatan lil alamin ini. Ketika kita mempelajari balik ke Tuhan, pasti juga otomatis kita akan bertugas sebagai agen rahmatan lil alamin tersebut, dan gitu juga sebaliknya. Yang cuma saya tawarkan adalah metode pemecahan ini. Kalau membaca Quran itu kalau nggak salah syaratnya harus suci ya. Suci itu gimana? Kalau terjemahan sekarang adalah suci wadak ya, berwudu. Kalau berwudu itu ada syarat-syaratnya atau ada, misalnya kita berwudu pakai apa? Pakai air pun bertingkat-tingkat. Ada air mutlak ya, air mutlak, terus di bawahnya air musamas. Bener lagi sing kiai ndi? Merasa terpanggil, betul ya, air musamas. Terus kemudian ada air mustakmal. Terus yang terakhir mutanajis. Sebelum kita membaca Quran, sebelum kita mengambil informasi dari Quran, kita harus suci wadak. Tapi menurut saya juga tidak hanya suci wadak, selain itu juga harus suci pikir. Ketika pikirannya tidak suci, kita tidak akan bisa secara tepat mengambil informasi. Mungkin yang terambil informasi ada tapi tidak relevan dan tidak sesuai dengan peran panjang itu tadi. Yang saya usulkan adalah sebuah cara berpikir di mana 4 kategori itu tadi diaplikasikan kepada akal, kesucian akal. Pertama, tadi untuk bersuci pertama apa? Air mutlak. Air mutlak adalah air yang murni ya. Air hujan gue ya. Hah? Ya semua banyu ngono ya. Banyu itu banyu sumur, banyu itu air suci. Kalau dalam pikiran air suci, kalau dalam wadah air suci adalah air yang belum tersentuh, belum digunakan gitu ya. Berarti kalau dalam akal, air suci adalah bagaimana kita sendiri belum menyentuh penggunaan akal tersebut. Maksudnya begini, kita tidak investasi pendapat, kita tidak investasi asumsi di situ. Jadi kita benar-benar hanya melihat data dan mengumpulkan konsistensi data tersebut. Kalau ilmu pengetahuan itu biasa dipakai dalam ilmu matematika. Bukan hitung-hitungannya, tapi kan sifat ilmu matematika itu kita tidak bisa investasi dalam pembelajarannya. 2 tambah 2 ya 4.
Seperti saya katakan berkali-kali, 2 tambah 2 ya 4, 5 tambah 5 ya 10. Mau kita lagi dukung Jokowi, Prabowo, apa ulama atau Umaro atau apa, 5 tambah 5 ya 10 wes. Nggak berpengaruh posisimu, nggak berpengaruh pendapatmu, nggak berpengaruh apapun. Jadi sangat-sangat mutlak, sangat-sangat murni. Itu tingkat pertama untuk mempelajari ilmu itu tadi. Yang tingkat kedua adalah air musammas. Air musammas adalah contohnya air yang sudah kena terik matahari gitu ya. Sudah hangat, sudah tersentuh. Nah, kalau itu masih bisa ya kan buat wudu? Makruh buat wudu. Makruh tuh kelasnya. Oke, kalau apa namanya? Kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana gini. Jadi kita sudah investasi pendapat, pemahaman kita tentang alam. Jadi kalau ilmu yang paling mendekati sebenarnya fisika. Jadi kita melihat konsistensi apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dan menjadikan itu dasar untuk memahami. Jadi kita sudah punya investasi, ada faktor pengetahuan dalam diri kita untuk memahami sebuah informasi. Itu tingkat keduanya. Jadi yang pertama bersih, kita nggak ikut-ikutan. Yang kedua kita agak ikut-ikutan dengan laku kita, dengan pemahaman kita, dengan pengetahuan yang terus berkembang. Jadi pemahamannya pasti akan terus berkembang dengan air musammas itu tadi. Yang ketiga adalah air mustakmal. Nggak boleh ya Pak ya. Tidak bisa mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia air yang sudah dipakai untuk bersuci orang lain. Kalau tadi logika kita, cara bersuci kita kepada Tuhan adalah mengetahui informasi, mengambil informasi dari Quran dan membuat informasi bangunan dalam rumah kita, maka air mustakmal adalah gampangnya adalah tafsir-tafsir yang kita baca, tafsir-tafsir yang versi A, versi B, versi C, versi D. Itu bukan air yang ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita pakai untuk mensucikan kita di depan Tuhan, karena itu adalah cara penulis tafsirnya untuk berwudu kepada Tuhan. Dan gimana kita wudu pakai air bekas wudunya orang lain, bahwa kita belajar sendangnya di mana, pakai airnya gimana, dia membersihkan airnya gimana dan seterusnya dalam dia cara berwudu nggak masalah, tapi harus dipahami bahwa hasil dari berwudu dia yaitu bernama versi-versi tafsir, ilmu-ilmu pemahaman dari hasil dari penggalian dia tidak bisa kita pakai untuk berwudu di depan Tuhan. Jadi mau nggak mau untuk berwudu kita harus belajar dan mengambil sendiri, dan mengetahui betul posisi kita di mana. Tidak bisa kita hanya mencolek dan mengambil hasil dari wudu orang lain, karena itu memang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kan pensikapannya harus tepat dan harus hati-hati untuk mencari benar-benar ilmu yang sebenarnya di situ. Yang ketiga adalah air mutan najis. Air mutan najis itu air yang terkena najis, terkena kotoran. Kalau tadi parameter dari awal adalah bagaimana banyaknya manusia masuk investasi ke dalam informasi. Kalau yang air mutlak tadi kita nggak masuk sama sekali. Kalau air musammas tadi sedikit masuk. Kalau air mutlak adalah perasan dari investasi orang lain terhadap informasi, maka air mutanajis adalah informasi-informasi yang pasti sudah mengandung motif, tujuan, dan agenda orang yang menyampaikan informasi. Nah itu paling utama menurut saya, nyun sewu, itu adalah media massa. Karena informasi di media massa pasti mengandung bias, mengandung tujuannya, mengandung tujuan penulisnya, mengandung agenda-agenda yang dia tuliskan. Bukan berarti harus dihindari, dipelajari, cuman tidak dipahami bahwa tidak bisa untuk bersuci. Informasi itu tidak bisa untuk wudu kembali ke Tuhan. Bagaimana kamu menjadi rahmatan lil alamin kalau kamu selalu berwudu dengan air mutanajis? Bukan berarti tidak diambil informasinya. Nggak apa-apa diambil, nggak diayak dan seterusnya, tapi kan harus disucikan lagi airnya. Jadi kalau mau makan mentah-mentah, mau mengambil mentah-mentah ya air mutanajis itu. Dan banyak ilmu aplikasi ilmu sosial yang kelasnya juga
air mutanajis. Ya koyone misalnya nak iklan 9 dari 10 dokter merekomendasikan bahwa sikat gigi ini baik untuk gigi Anda. Gampang itu bikin apa sih? Bikin statistik seperti itu. Tinggal nanyain orang 3.000, cari 9 orang. Yang 9 orang setuju. Diambil 10 orang tuh ya termasuk 9 yang setuju ini tadi. 9 dari 10 orang enggak ngomong kalau yang ambil 3.000. Gampang. Statistik ilmu paling gampang untuk dimanipulasi. Itu dan banyak ilmu-ilmu sosial akeh banget. Aku ya nggak ngomong bahwa tidak berguna ya belajar ilmu sosial. Tapi kita harus tahu kadarnya, apakah itu bisa untuk bersuci atau tidak. Kalau kita tidak, semakin dekat kita bisa bersuci kepada Tuhan, pasti semakin dekat dengan positioning kita untuk bisa mengejawantahkan rahmatan lil alamin di dunia. Jadi usulan saya malam ini termasuk juga yang saya katakan usulan malam ini adalah air mustakmal. Ini air mustakmal yang saya omongkan, nggak bisa buat berwudu. Harus Anda pahami sendiri, harus diolah sendiri. Bahwa ketika itu menurut Anda benar, itu harus daulat menurut Anda, bukan karena kata anaknya Pak Kiai MH Eno Najib, adik seperguruan. Jadi kalau kita sudah punya parameter itu tadi, mengambil ilmu dari alam, mengambil ilmu dari Quran, mengambil ilmu dari diri sendiri, lebih jelas metodenya untuk menjadi agen rahmatan lil alamin dan sekaligus untuk berwudu di depan Tuhan. Cuman kita harus waspada terhadap informasi-informasi dan menjadikan diri kita siapa ke depannya. Itu dulu. Matur nuwun.